Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Safira CPN selaku mediator yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada saudari-saudari yang sudah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing pihak pemohon dan termohon. Kepada pihak pemohon saya persilahkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayu Ramadhani selaku Direktur Utama PT Indah Kasih. Dalam perkara ini saya sebagai pemohon. Baik, dipersilakan kepada pihak pemohon. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fani selaku Direktur Utama dari PT Bumi Wisma. Dalam perkara ini saya sebagai termohon. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalan diri masing-masing pihak. Sebelumnya kita melanjutkan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi, maksud dan tujuannya. Di sini mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator, yaitu saya sendiri sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Maksud dari mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ialah setiap perkara perdata sebelum memasuki pengadilan wajib melakukan mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma ini. Tujuan dari mediasi ini sendiri ialah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator. Mediator adalah hakim atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Baik, Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Nah, baik, saya akan masuk ke dalam prinsip-prinsip mediasi. Tidak lain dan tidak bukan adalah satu, imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak berhak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan, bahwa seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia, yang berarti tidak terbuka untuk umum. Yang keempat, kaukus, bahwa mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah jika diperlukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib mediasi pada hari ini. Yang pertama, selama proses mediasi berlangsung, diharapkan saudara tidak menggunakan ponsel agar tidak mengganggu proses mediasi kita pada hari ini. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh mediator. Yang keempat, tidak boleh merekam isi pembicaraan karena pembicaraan ini seperti yang prinsip yang ada disampaikan bahwa mediasi ini bersifat rahasia. Yang keenam, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Yang ketujuh, pihak tidak boleh membawa senjata tajam. Kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada usulan yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baiklah, ibu-ibu, saya rasa bisa memahami tata tertib yang telah dibacakan. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak pemohon, yaitu Ibu Fitri, untuk menjelaskan titik permasalahan kita pada hari ini. Jadi Ibu, saya selaku Direktur PT Indah Kasih dan Direktur PT Bumi Wisma terkait kontrak kerjasama pekerjaan sipil pembangunan pabrik minyak kelapa sawit kapasitas di PT Bekasi Pausa di Desa Bangkulo, Kecamatan Muara 1, Kota Losno, Provinsi Aceh, dengan harga pekerjaan total 27.900 juta rupiah. Lalu atas kontrak kerja tersebut, saya telah melaksanakan kewajiban saya yaitu dengan menggunakan pekerja sipil pembangunan dari PT saya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Namun ternyata Ibu Nurul sebagai pihak termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Baik, terima kasih atas titik permasalahan yang telah disampaikan Ibu Fitri. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditambahkan ini? Tidak ada, Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurul sebagai pihak termohon untuk menyampaikan titik permasalahan. Baik Ibu Mediator, pekerjaan yang dimaksud oleh PT Indah Kasih asal usulnya merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Bumi Wisma, Bima Panglah pada kami. Dikarenakan PT kami kekurangan tenaga pekerja sipil, oleh karena itu kami menawarkan kepada Ibu Fitri selaku pemohon dari PT Indah Kasih untuk bekerjasama dalam pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Setelah setuju dan sepakat, barulah kerjasama tersebut ditandatangani. Mediator, sejauh ini kami sudah membayar sebanyak 22 miliar dan tersisa 5 miliar lagi yang belum dipenuhi. Namun sejauh ini perusahaan kami belum mampu untuk melakukan sisa pembayaran kepada pekerja yang dikerjakan di tempat kami. Bagaimana, kalau lagi yang mau ditambahkan kepada saya? Baik,
Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri dan Ibu Nurul, apakah ada lagi tanggapan terkait permasalahan ini? Oke, Bu. Baik Ibu, jadi silakan. Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempakatannya bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas di dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena kerugian yang dialami oleh PT Indah Kasih akibat dari perbuatan PT Bumi Bisma yang tidak membayar sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 5 miliar rupiah, maka sudah sepatutnya dan selayaknya tindakan PT Bumi Bisma tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan non-prestasi. Baik Ibu, bagaimana untuk Ibu Nurul, apakah ada tanggapan? Ada Ibu. Dipersilakan Bu. Jadi Bu, dari penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan di sini. Di sini kami tidak sepenuhnya melepas tanggung jawab kami. Dari 27 miliar kami telah membayar sebesar 22 miliar Ibu. Hal ini menunjukkan masih adanya etikat baik dari pihak PT kami. Cuma di sini kami sampaikan membutuhkan waktu untuk melunasi sisa sembari pekerjaannya selesai sampai tahap 100% Ibu. Tetapi di dalam kontrak perjanjian seharusnya PT Bumi Bisma sudah harus melunasi semua uang itu. Sabar Ibu, masing-masing punya waktu untuk berbicara. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Ibu Nurul sebagai pihak pemohon? Tidak ada Ibu. Bagaimana pihak pemohon, Ibu Fitri, apakah ada keluhan yang perlu disampaikan sebagai penambahan terkait permasalahan ini? Bahwasanya keluhan kami sampai hari ini PT Bumi Bisma tidak melunasi uang sisa pembayaran pekerja sipil yang berasal dari PT kami. Dan PT Bumi Bisma tidak mempunyai etikat baik atas kontrak yang telah diperjanjikan. Baik Ibu, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari Ibu semua. Selanjutnya saya ingin mengetahui harapan terkait perkara ini. Saya ingin meminta kejelasan waktu. Kapan pihak PT Bumi Bisma dapat membayar sisa uangnya? Soalnya beberapa pekerja sipil pembangunan yang telah saya kerahkan ke PT Bumi Bisma telah terus menuntut saya terkait sisa pembayaran. Kami tidak mau perusahaan kami tercoreng dan ditutup secara hukum atas ketidakjelasan PT Bumi Bisma. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri. Untuk Ibu Nurul, apakah ada keluhan dan keinginan Ibu Nurul dalam permohonan yang telah diajukan? Ada Ibu. Di sini Ibu Mediator, kami bukannya tidak ada etikat baik untuk melunasi sisa pembayaran. Namun kami menyadari bahwasannya dari pihak pemohon Ibu Fitri terlalu tergesa-gesa, sedangkan pembangunannya saja masih 97% Ibu. Baik, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari Ibu Nurul. Selanjutnya saya ingin mengetahui keinginan terkait perkara ini, Ibu Nurul. Kami akan melunasi 100% gaji sesuai yang telah diperjanjikan Ibu. Namun kami meminta waktu untuk melunasi gaji tersebut karena kami merupakan PT dari BUMN yang kekayaannya dikelola oleh negara. Jadi kami butuh waktu itu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pihak Ibu untuk melunasi gaji karyawan PT Teguh Jaya? Kami butuh waktu selama 1 bulan. Oke, baik. Di sini saya selaku mediator akan mengupayakan solusi terbaik karena tugas saya sebagai mediator pada mediasi ini ialah memberikan solusi terbaik kepada ibu-ibu sekalian dan menguntungkan kedua belah pihak. Di sini saya menemukan 2 titik permasalahan dalam sengketa ini. Izinkan saya membaca 2 inti dari sengketa ini. Apakah diperbolehkan, Ibu? Baik, yang pertama, rasa keberatan pihak pemohon terkait gaji yang belum dibayarkan oleh PT Bumi Bisma sebagai termohon. Yang kedua, pihak termohon yang belum melunasi gaji pekerja sipil pembangunan dan tidak mau melunasinya karena pengerjaan pabrik tersebut masih 97%. Oleh sebab itu, untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik sengketa ini, saya akan kembali menanyakan, menggali, dan mempertimbangkan opsi penyelesaian masalah. Sehingga Bapak Ibu pemohon dan termohon serta ahli dari pemohon dan termohon tidak perlu khawatir terhadap proses mediasi ini, karena dijamin kerahasiaannya. Bagaimana pihak termohon dan pemohon, apakah merasa keberatan? Baik, saya persilakan kepada pemohon dan termohon menyampaikan inti dari permasalahan ini. Baik, Ibu izin. Silakan, Bu. Perlu diketahui bahwasannya PT Bumi Bisma merupakan salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perseroan terbatas. Yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyesuaian secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh menteri selaku kuasa dari pemegang saham milik negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 PP nomor 4 tahun 2006.
Tetapi Bu, kalau kita melihat pengertian anak perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 03 Tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jelas bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh BUMN dan anak perusahaan memiliki intensitas berbeda. Sedikit lagi Ibu. Ya, silakan kepada Ibu. Nur. Di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Berkas Sentosa juga belum diselesaikan dan keterlambatan sisa pembayaran atas kerjasama kami dalam pembangunan pabrik PT Berkas Sentosa. Berikut kami lampirkan catatan pembayaran gaji dari PT Berkas Sentosa ke PT Bima Bisma dari awal pembangunan sampai di progres pembangunan 97% ini. Baik, apa tanggapan dari Bu Fitri sebagai pihak pemohon? Ada Bu. Disilakan. Seharusnya dari pembuatan kontrak dan pendirian PT Bumi Bisma membuat beberapa poin tambahan dan catatan terkait status perusahaan. Dan seharusnya ada etikat baik memberikan konfirmasi alasan kepada kami. Setelah saya lihat dari tanggapan Ibu semuanya, baik, saya selaku mediator telah menemukan titik terang dan melihat adanya etikat baik dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah perusahaan ini. Saya mendapatkan poin bahwasanya terjadinya kurang komunikasi antara masing-masing pihak, maka saya akan bertanya kepada masing-masing pihak apakah ada opsi penyelesaian. Dari Ibu Fitri, dipersilakan terlebih dahulu. Kami ingin biaya yang belum lunas harus dibayarkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kontrak kerja. Bagaimana Ibu Nurul? Baik Ibu, kami dari PT Bumi Bisma akan melunasi 100% gaji sesuai yang telah diperjanjikan. Tetapi kami meminta waktu paling lama selama 1 bulan karena kami merupakan anak perusahaan BUMN dan kami juga akan mengkonfirmasi terkait pembayaran dari PT Berkas Sentosa. Oleh karena itu kami butuh waktu ini. Bagaimana Ibu Fitri? Apakah sepakat? Baik, jika waktu 1 bulan kami sepakat dan akan menunggu dan sebaiknya jangka waktu ini dimasukkan ke dalam surat kesepakatan. Baik, Ibu, bagaimana pihak Ibu Nurul? Baik, saya setuju dan mendukung segala proses baik dari negara. Baik, terima kasih atas opsi dan penyelesaiannya. Sehingga saya simpulkan PT Bumi Bisma akan melunasi sisa pembayaran gaji pekerja sipil pembangunan dalam waktu paling lama selama 1 bulan kepada PT Indah Kasih. Maka perkara ini selesai dan telah mendapatkan win-win solution. Apakah ada yang ingin disanggah atau dikoreksi? Tidak ada. Baik, kepada para pihak untuk menunggu sebentar, saya akan membuatkan akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh ibu-ibu sekalian. Silakan ibu-ibu untuk menandatangani surat akta perdamaian ini. Terima kasih Ibu. Ibu. Terima kasih. Baik, karena mediasi ini sudah mencapai kata sepakat dan dari kedua belah pihak telah menandatangani akta perdamaian, saya meminta kepada setiap pihak untuk saling berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Mediasi ini saya katakan selesai dan terima kasih kepada para pihak yang telah menyelesaikan perkara ini melalui jalur mediasi. Dan akta perdamaian ini akan saya daftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Baik, selamat pagi Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.